Jadi kemarin gue ngeliat postingan Instagramnya Komdigi. Ada Ibu Menteri Mutia Hafidz bilang bahwa dia mengapresiasi Meta yang sudah mengikuti aturan pemerintah PP Tunas yang melarang anak 16 tahun ke bawah main sosial media atau media sosial. Kemudian mereka ngasih tahu bahwa mereka menegur Google karena YouTube belum melakukan praktek tersebut. Asumsinya adalah bahwa anak umur 16 tahun ke bawah masih bisa nonton YouTube. Gue ngerti ya aturannya, niatnya baik. Tapi terus gue mikir, YouTube itu kan nggak kayak medsos ya, lu mesti login untuk main medsosnya gitu. Kayak misalkan platform lain kayak Instagram atau TikTok gitu. Lu bisa nggak punya akun, terus buka YouTube dan nonton YouTube. Terus gue mikir, kalau kondisinya kayak gitu, gimana cara YouTube nahan orang yang nggak login, yang emang pengen nonton YouTube aja, nonton YouTube di saat umurnya 15. Bingung gue terus terang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Oke, jadi mungkin ada yang tahu, mungkin enggak. Ada sebuah aturan yang diturunkan, itu adalah aturan yang didesain untuk melindungi anak-anak Indonesia dari pengaruh buruk yang bisa datang dari media sosial. Aturannya mengatakan bahwa semua di Indonesia itu harus ngikutin aturan dengan membuat platformnya tidak bisa diakses oleh anak-anak 16 tahun ke bawah, supaya nggak terjadi ketagihan, penipuan, bahaya predatorial seksual, dan masih banyak lagi. Salah satu alat bukti yang membuat pemerintah Indonesia mau ngelakuin itu kelihatannya adalah peraturan yang juga ditegakkan baru-baru ini di Australia. Australia jadi, kalau nggak salah gue ngeliat beritanya, Australia jadi negara pertama yang mempraktikkan itu, bahwa anak umur 16 tahun nggak bisa akses media sosial. Nah, gue waktu ngelihat aturan ini, sejujurnya penasaran dengan prakteknya seperti apa, penegakannya seperti apa, hukumannya seperti apa. Jadi gue ngobrol sama beberapa orang. Salah satu yang bikin gue tambah penasaran untuk mendalami adalah karena katanya, ini informasi yang gue dapatkan, kalau ada platform tidak menuruti peraturan pemerintah, artinya tidak mengubah platformnya supaya bisa diakses hanya untuk orang di atas 16 tahun atau 17 tahun ke atas, maka izinnya akan ditutup di Indonesia. Terus gue mikir, berarti kalau misalkan ini platform nggak nurut, bisa aja nggak ada Instagram, bisa aja nggak ada Facebook, bisa aja nggak ada TikTok, bisa aja nggak ada YouTube di Indonesia. Dan apakah mungkin secara teknologi sih kayaknya memungkinkan ya. Karena kalau lu ingat di Amerika Serikat kan sempat ada situasi di mana Amerika sempat nggak bisa buka TikTok tuh. Gue juga bisa sempat ngalamin itu, TikTok gue nggak bisa buka di Amerika Serikat. Jadi mungkin aja itu bisa dilakukan. Cuman gue berpikir dampaknya untuk Indonesia, bukan dampaknya untuk platformnya ya, tapi dampaknya untuk penggunanya, untuk masyarakat Indonesia. Kalau platform-platform ini ditutup. Terus gue mencari tahu, ngobrol-ngobrol lagi sama beberapa orang. Gue dapat informasi bahwa beberapa platform itu diukur faktor resikonya, tinggi, menengah, atau rendah, dalam menyebabkan ketagihan atau ketergantungan atau memicu anak-anak untuk mau make gitu. Dan beberapa platform ini, YouTube terutama yang barusan ditegur, ini masuk kategori tinggi. Terus gue nanya-nanya dong, emang penentuannya gimana? Terus gue dikasih lihat nih dari sebarannya Komdigi juga. Jadi ada kayak penilaian indikator elemen desain dari produk, layanan, dan fitur yang dibuat atau ditampilkan sedemikian rupa hingga menarik untuk anak-anak gunakan atau akses. Jadi ada indikator-indikator penilaian. Apakah elemen desain dari produk, layanan, dan fitur mengandung unsur visual dan estetika
warna cerah, kontras tinggi, kartun karakter avatar, dan atau animasi. Ini aja, hampir semua platform ini mengandung unsur visual dan estetika. Jadi hampir semua platform di Indonesia, bahkan bukan cuma platform media sosial ya, semuanya mau aplikasi untuk rumah sakit, kepolisian aja ada animasinya tuh, gue lihat di depan kantor polisi ada animasinya. Semuanya punya elemen desain dengan visual dan estetika dengan warna cerah. Terus B, pola interaksi eksploratif atau impulsif dan atau gamifikasi yang menarik untuk anak gunakan atau akses. Terus yang kedua, indikator penilaiannya, apakah penyelenggara sistem elektronik memiliki bukti yang menunjukkan bahwa elemen desain dari produk, layanan, dan fitur tidak diperuntukkan bagi atau menargetkan anak. Setelah itu antara ada iya, indikator tidak terpenuhi, indikator terpenuhi, mengandung sebagian atau seluruh unsur gitu-gitu. Terus di sini ada patokannya lagi, elemen yang secara dominan menarik perhatian anak, antara lain warna cerah, kontras tinggi, pastel mencolok. Ini aja, nih gue sebut dulu deh, elemen yang secara dominan menarik perhatian anak adalah warna cerah, kontras tinggi, pastel mencolok, ilustrasi kartun, karakter imut, avatar lucu, karakter monster lucu atau avatar hewan, animasi berlebihan, bounce, sparkle, dan konfeti, ikon besar, ekspresif, mirip mainan, atau ikon berbentuk permen, bintang, atau pelangi, dan atau tipografi playful, rounded, dan non-formal. Ini aja, 5 elemen ini ada semuanya nih. Tapi apakah ini sah untuk disebut menarik perhatian anak? Gue nggak ngerti dasarnya apa ya. Karena logo Google aja warnanya cerah, kontrasnya tinggi. Kadang-kadang suka ada kartun-kartunnya juga tuh kalau hari-hari tertentu. Kalau emang ini patokannya, berarti secara logo Google penyalahi. YouTube deh, warnanya mencrang, merah, kontras tinggi dengan warna tombol play putihnya. Secara logo ini udah dianggap faktor resikonya tinggi karena dia mengandung elemen-elemen yang menarik perhatian anak sehingga faktor resikonya tinggi. Terus ada lagi ciri khas desain yang menggunakan eksploratif impulsif anak. Tap atau klik cepat dengan feedback instan, seperti coba lagi, lanjut, unlock tanpa friksi. Ini berlaku di banyak sekali platform loh ini. Minim teks, lebih banyak visual dan icon, tombol besar dan mencolok seperti coba sekarang. Alur non-linear, eksploratif, infinite scroll, autoplay, dan atau tidak butuh literasi tinggi atau konteks kompleks. Semua platform di dunia itu didesain sesederhana mungkin. Apple aja bikin iPad itu supaya gampang digunakan, supaya nggak rumit, supaya lu nggak butuh sekolah untuk makainya, supaya makin mudah digunakannya. Bukan berarti kemudahan itu membuat platform ini didesain untuk anak gitu. Orang dewasa juga butuh kemudahan. Kakek-kakek dan nenek-nenek butuh kemudahan dalam menggunakan teknologi. Baik itu YouTube, kan sering tuh ada ibu-ibu lagi buka YouTube terus gitu. Ini kadang-kadang ibu-ibu nontonnya di TV ya. Jadi kadang-kadang dia pakai remote untuk nentuin dia mau mencet apa gitu. Ibu-ibu kan sering untuk ini kemana sih gitu. Ibu gua kayak gitu bentuknya. Terus gitu ada indikator gamifikasi menarik anak antara lain poin, level, badge, streak seperti meteran kemajuan, hadiah virtual seperti peti hadiah, progress bar yang nudge, daily reward, dan atau loot box atau mystery box visual. Tapi poin gua adalah kalau hal-hal ini membuat sejumlah platform dianggap beresiko tinggi, maka semua platform, semua aplikasi, semua teknologi, termasuk yang pemerintah miliki sendiri di websitenya, menurut gua mengandung elemen ini. Pemerintah harusnya ngelihat website-website mereka sendiri dan mencari tahu apakah website ini memiliki visual, estetika, warna cerah, dan kontras tinggi. Karena kalau iya, berarti argumennya kaum Digi adalah itu perusahaan-perusahaan itu website-website itu, termasuk website pemerintah, itu beresiko tinggi untuk anak dan harusnya ditutup juga. Gua agak bingung, kayak contohnya pertanyaan gue di depan. YouTube itu mungkin dianggap tidak comply dengan aturan pemerintah karena masih belum bisa memastikan yang nonton tuh di atas 16 tahun. Pada saat yang bersamaan, YouTube itu kan bukan kayak media sosial ya. Lu nggak buka YouTube terus ngisi terus ngasih tahu umur lu berapa, kan nggak kayak gitu. Lu bikin Gmail otomatis punya YouTube. Sementara pemerintah kalau ditanya apakah lu membuat
email atau Gmail itu hanya untuk 17 tahun ke atas, pemerintah akan bilang, oh enggak, karena email ini bagus untuk pendidikan. Anak-anak sekolah banyak yang pakai email untuk pendidikan secara daring gitu. Terus YouTube bisa bilang, ya kalau gitu kalau misalnya anak-anak umur 10 tahun bisa punya Gmail, maka otomatis anak ini bisa punya YouTube. Terus gitu pemerintah akan bisa bilang, ya kalau gitu bikin jangan dong. Hah? Bikin jangan? Ya bikin jangan. Lah ya nggak bisa. Lah bikin bisa. Ya nggak bisa. Sama aja kayak permintaan untuk bikin penonton YouTube tuh 17 tahun ke atas. YouTube akan bilang, lah nggak bisa. Kan orang nggak butuh login. Orang kan nggak butuh akun untuk nonton YouTube. Orang bisa buka youtube.com terus ngeliat langsung. Dan pemerintah akan bilang, ya nggak mau tahu, bikin nggak bisa. Lah gimana caranya? Ya nggak tahu, bikin facial matrix atau harus pakai KTP kayak orang lagi pinjol. Tapi kan itu kan breach of breach of privacy, a violation of privacy. Melanggar privasi karena platform-platform ini jadi punya data pribadi orang-orang dan ntar bahaya lagi gitu. Jadi gua rasa Komdigi ini dalam rangka untuk menegakkan aturannya itu kebingungan, pengen jadi pahlawan. Kalau frasa umumnya kan pahlawan kesiangan ya. Gua rasa Komdigi ini bukan pahlawan kesiangan tapi pahlawan kebingungan karena pengen nerapin aturan terus nggak mau tahu. Pokoknya gua maunya lu comply. Terlepas dari teknologinya mampu atau enggak, kayak di videonya Instagramnya Komdigi, Bu Mutia Hafid itu bilang, ini menunjukkan bahwa ini bukan masalah teknologi, ini masalah kemauan. Tapi beberapa masalah teknologi, dan Komdigi itu nggak bisa bilang, oh itu cuma masalah nggak mau aja. Ya, lu mah enak ngomongnya. Gue balikin deh, mana peran Komdigi untuk menghilangkan semua judol yang ada di Indonesia? Gimana caranya Komdigi memastikan perang terhadap komen-komen judol di video-video YouTube itu terjadi? Pasti Komdigi akan bilang, oh kami nggak mampu, secara teknologi nggak ada. Kita bisa balikin, bukan masalah teknologi, masalah kemauan. Dan pemerintah akan bilang, enggak, gue mau, tapi gue nggak bisa secara teknologi. Kita balikin aja, ya platform medsos juga kayak gitu, ya YouTube juga kayak gitu. Bukannya mereka nggak mau, ini bukan masalah mau nggak mau, ini masalah secara teknologi tidak memungkinkan. Gampang dibalikinnya kan. Kalau Komdigi bilang ini bukan masalah kemauan, ini bukan masalah teknologi, ini masalah kemauan, balikin aja. Hilangkan judol. Ini bukan masalah lu nggak mampu, ini masalah lu nggak mau. Kan bisa digituin kan? Dan kalau pemerintah bilang enggak, kita mau tapi nggak mampu, ya sama. Kalau gitu apa susahnya untuk lu memahami sejumlah platform ini yang lu paksa untuk cuma bisa diakses untuk 17 tahun ke atas. Ini bukannya nggak mau, tapi nggak bisa aja secara teknologi. Apalagi secara kategori. Kayak YouTube itu kan tidak menganggap dirinya medsos. Kayak TikTok juga nggak menganggap dirinya medsos. TikTok tuh menganggap dirinya konten distributor. Nah, gue nggak tahu ya, apakah platform-platform ini akan menuruti kemauan Komdigi atau enggak. Tapi, menurut gue, tarik-tarikannya akan abadi. Karena ambil contoh ya, yang di Australia aja, walaupun aturannya udah diketok dan udah berjalan, sampai sekarang masih ada banyak anak-anak remaja yang tetap bisa ngakses walaupun di bawah umur 16 tahun. Antara mereka tidak, jadi aturannya udah ditegakkan, terus katanya platformnya udah nurut, tapi ternyata nggak ada, apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya, nggak ada penegakannya gitu. Tetap bisa, atau anak-anak muda menggunakan cara-cara lain untuk tetap bisa buka Instagram, ada banyak cara gitu. Sehingga ujung-ujungnya apakah ini efisien atau tidak. Jadi negara yang mereka pakai contoh aja sampai sekarang tuh masih tidak bisa membuktikan efisiensi dari aturan mereka sendiri. Sementara kita pengen ngelakuin ini, dan kalau misalkan nanti tarik-tarikannya alot gitu ya, prediksi gua sih platform-platform ini nggak punya permasalahan dengan cabut ya. Dan kalau cabut yang bingung adalah pemerintah sendiri sebenarnya. Karena pemerintah tuh menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, menggunakan YouTube, menggunakan Facebook untuk sosialisasi juga. Karena mereka tahu masyarakat adanya di situ. Kehilangan platform-platform ini akan membuat mereka kehilangan untuk bisa menggapai masyarakat. Gue ragu karena ada yang sinis kan. Dia bilang emang sengaja kali tuh biar anak-anak muda tidak aware sama apa yang terjadi di Indonesia.
Tapi gue ragu ada kepentingan politik yang membuat anak-anak muda nggak bisa mengakses media sosial karena anak-anak muda ini suatu hari akan menjadi pemilih gitu. Ragu gue, karena logikanya adalah kalau mereka mau menang di masa depan, justru mereka mesti memanfaatkan anak-anak muda yang masih di bawah umur pemilih ini untuk terpapar sama campaign mereka, sehingga ketika mereka waktunya memilih, mereka ready untuk memilih ya orang-orang ini gitu. Jadi gue ragu dengan sinisme bahwa ini kayaknya pengen ngebungkam aktivis atau pengen ngebungkam atau pengen membentuk voter supaya sesuai dengan yang mereka inginkan. Gue ragu sebenarnya. Gue curiga ini mah Komdigi ya pengen nyari poin aja. Kalau menurut gue sangat wajar untuk setiap menteri dan setiap kementerian untuk mencoba membuktikan bahwa mereka bekerja dengan baik, bahwa mereka relevan. Mereka mengikuti perintah atasannya, mengikuti perintahnya presiden. Kenapa? Karena wacana reshuffle lagi kenceng dan semua kan nggak pengen di reshuffle, sehingga semua langsung pengen nunjukin semacam quick wins gitu atau kemenangan-kemenangan cepat, kemenangan-kemenangan signifikan yang bisa dipakai untuk nunjukin bahwa mereka kerja. Gue tuh khawatirnya ini. Pada akhirnya gue ngerasa yang Komdigi lagi coba untuk lakukan ini sama aja kayak gara-gara layangan ada yang kecelakaan gara-gara ngejar layangan terus mainan layangan dilarang, atau kayak WWF Smackdown menyebabkan anak pada kecelakaan akhirnya Smackdown dilarang. Semua ini udah pernah terjadi. Dulu waktu gue SMP arcade atau dingdong sempat mau dilarang, habis itu video game terus dilarang, habis itu gamebot habis itu dilarang, habis itu Smackdown dilarang, habis itu main layangan dilarang, habis itu segala macam dilarang, dan dari dulu sampai sekarang dialognya tetap sama. Peran orang tuanya gimana? Semuanya ngelarang, tapi peran orang tuanya ini bagaimana gitu? Menurut gua blokir dan larang-larang ini sungguh tidak efisien dan sudah terbukti berkali-kali. Gua udah ngomongin di juru bicara stand up comedy special bagaimana duit pajak kita yang dipakai untuk memblokir situs-situs bokep itu jatuhnya sia-sia dan gak efektif karena akan ada aja yang tetap bisa ngebuka website gitu. Dan tentu pemerintah akan bilang, ya tapi banyak yang berhasil kita tutup. Tapi banyak yang berhasil ngebuka juga. Mereka bilang, oh tapi kan 80% berhasil kita tutup. Tahu dari mana? Orang-orang masih bisa nonton bokep, gue masih bisa nonton bokep kalau gue mau. Dan gue akan selalu mengingatkan dialog gue dengan seseorang, beliau adalah pejabat di BNPT. Ini udah lama nih, bukan BNPT yang sekarang. Terus gue waktu itu wacananya adalah soal pemblokiran situs-situs yang dicurigai radikal dan berbau terorisme. Situs makin main tutup aja, tas tos. Terus gue nanya, apakah efisien untuk menutup yang kayak gitu-gitu? Terus si bapak ini yang dari BNPT ini, yang beliau adalah jenderal atau apa ya, pokoknya orang TNI deh. Dia bilang sebenarnya nggak efisien. Jadi kayak permainan whack-a-mole, tau nggak? Yang ada lubang-lubang, terus kita megang palu, terus ada mole muncul di sini, terus kita pukul, nanti dia muncul sini pukul, terus nggak ada habisnya itu permainan karena muncul mulu, kita pukul di sini muncul di sini, pukul di sini muncul di sini, nggak ada habisnya. Terus gue nanya, jadi pendekatan paling benar untuk deradikalisasi apa? Edukasi. Jawabannya ada edukasi, dan itu adalah kata Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Edukasi terhadap masyarakat, reedukasi terhadap pelaku terorisme adalah pendekatan paling efektif dan efisien untuk mencapai apa yang pemerintah inginkan, menurunnya terorisme dan radikalisme. Nah, prinsip itu sebenarnya bisa diperlakukan dengan apa yang Komdigi ingin capai. Lebih mudah memang untuk menutup platform dan memerintahkan platform untuk melakukan sesuatu tanpa benar-benar ngasih arahan, tanpa benar-benar ngasih panduan yang spesifik, tanpa sesuatu yang mengawang seperti nggak boleh punya elemen desain yang visual dan estetika dengan warna cerah karena ini memancing anak-anak untuk menggunakannya, ketimbang mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Makanya gue selalu bilang, pemerintah tuh senang banget ngambil cara yang gampang padahal salah, ketimbang cara yang benar karena susah. Harusnya kita ngambil cara yang benar.
Tapi nggak diambil cara yang benar karena susah dan mungkin karena lama, nggak bisa diklaim sebagai quick wins si pemegang kepentingan ini. Kalau Komdigi melakukan edukasi mungkin susah untuk ngeklaimnya, sehingga nggak bisa dijadiin bukti keberhasilan, sehingga nggak bisa jadi alasan untuk gue bertahan di jabatan ini. Itu yang lagi gue pikirin. Makanya gue bilang Komdigi ini bukan pahlawan kesiangan, pahlawan kebingungan, pengen mencapai sesuatu, tapi menurut gue dia ngambil cara yang salah gitu. Dia kan nggak bisa cuma bilang pokoknya gue maunya gini, gue nggak mau tahu aja, nggak bisa. Bisa, tapi disebelin. Bisa dan gak realistis. Ujung-ujungnya ya, gue sebenarnya ragu sih. Gue ragu Komdigi akan bilang, oke, YouTube lu izinin gue cabut. Gue ragu, karena dia rugi. Dia rugi. Dia sendiri ngupload di Instagram, dia sendiri ngupload di YouTube. Dia akan rugi kalau misalkan dicabut. Jangankan dia, bos dia juga rugi. Pak Prabowo kan nonton YouTube. Pak Prabowo mengaku sendiri di video Prabowo menjawab bahwa Pak Prabowo tuh bangun jam 3 pagi nonton YouTube. Dari mana nanti Pak Prabowo memantau berita-berita dunia kalau YouTube ditutup? Gua sangat-sangat ragu. Artinya ujung-ujungnya ini cuma masalah tarik-tarikan, ngegas-gasan, tapi mungkin nggak terjadi. Kalaupun terjadi, menurut gua yang rugi ya orang Indonesia. Gila, berapa puluh juta coba kreator di Indonesia. Yang YouTube aja. Jangan yang ini ya, jangan yang ngitung yang benar-benar kreator YouTuber yang nyari duit dari situ gitu, bukan kayak gue atau bukan kayak Radit atau bukan kayak Deddy Corbuzier, bukan. Orang yang kerja bikin konten dan ngupload YouTube aja. Gue yakin ada puluhan juta. YouTube tutup. YouTube masih punya pasar satu dunia. Tapi puluhan juta konten kreator dengan semua roda ekonomi mereka itu akan terdampak. Dan kalau itu terjadi, yang diamuk siapa? Pemerintah lagi. Kalau pemerintah diamuk, bingung lagi. Ya gue nggak tahu ya. Menurut gue menarik aja untuk mengamati ini. Sebenarnya menarik untuk ngeliat kolom komentar YouTube gue ini nanti. Karena kemarin gue sempat ngeliat ada semacam pergerakan yang terkoordinir terkait pengkampanyaan pentingnya perlindungan anak di media sosial. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau soal gagasan awalnya Mas Sumo juga bagus. MBG juga konsep awalnya juga bagus, tapi kan ujung-ujungnya kan yang dikritisi kan eksekusinya. Nah sama, mau ngelindungin anak-anak ya dengan senang hati. Gue juga masih punya anak di bawah umur 16 tahun, Atuk. Jadi gue ngerti yang dimaksud, tapi kan gua dan Dipo, jangan gua dan Dipo deh, Dipo dan Sani ya, anak-anak gua dari waktu mereka kecil, mereka punya akses terhadap media sosial dan gue berdialog dengan anak-anak gue tahu apa yang mereka tonton, gue diskusikan. Kalau ada yang nggak layak untuk ditonton, gue mesti paksa mereka untuk ganti. Tapi menurut gue memaksa mereka atau melarang mereka itu bisa jadi nggak efektif karena sebenarnya nggak pernah bisa kita larang kan. Kita bilang nggak boleh, pas masuk kamar mereka buka sendiri itu apa gitu. Yang penting adalah dialog yang terbuka antara anak-anak dengan kita. Tapi kan susah ya untuk melakukan apa yang tadi gue lakukan. Kalau mau gampang mah main blokir-blokir aja. Blokir-blokiran mah usang. Selalu ada cara untuk mengakali blokir-blokiran dan selalu ada dampak negatif dari blokir-blokiran. Jadi ya kita lihat lah. Kita lihat. Mungkin di sini kolom komentarnya juga rame ya. Dia biarin aja. Gue penasaran gue pengen tahu pendapat lu seperti apa. Menurut lu, kita sama-sama sepakat lah kita pengen lindungin anak-anak dari dampak-dampak negatif. Tapi apakah memaksa untuk menutup pengguna di bawah 16 tahun dengan cara yang barusan gue bacain itu benar? Bisa nggak sebuah aturan ditetapkan tanpa mau tahu dalaman platformnya seperti apa gitu? Itu yang bikin gue penasaran. Silakan, seperti biasa untuk para member, kalau menurut lo ini penting untuk dirilis kepada halayak umum, silakan voting rilis. Kalau enggak, gue akan tahan di membership YouTube gue. Terima kasih banyak, bye-bye. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara
stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo Gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.